Sedangkan di file GPX-nya itu justru dia mencong-mencong kayak smartwatch yang harganya 1 jutaan dan single band. Ya memang nggak terlalu parah, tapi dual band kayak gini agak disayangkan sih. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Xiaomi Watch 5 Wear OS terbaru dari Xiaomi yang diklaim baterainya bisa bertahan sampai 6 hari. Dan untuk mode Always on Display bisa 4 hari. Untuk sebuah Wear OS baterai kayak gitu tuh impian banget ya. Karena selama ini Wear OS yang sudah beredar di pasaran baterainya ya 2 hari, 3 hari, maksimal 4 hari. Ini bisa sampai 6 hari. Apakah benar klaim Xiaomi seperti itu? Bakal kita bahas di video kali ini. Saya beli Xiaomi Watch 6 ini di harga 4,6 jutaan dan di promo awal katanya bakal dapat powerbank, tapi nyatanya saya ikut PO dan gak dikirimin tuh powerbanknya. Jadi cuma ada Xiaomi Watch 5 doang. Ini scam atau gimana nih Xiaomi ya? Oke, desain dari Xiaomi Watch 5 ini lumayan berubah ya dari Xiaomi Wear OS terakhir mereka yaitu Watch 2 Pro. Saya lebih suka Xiaomi Watch 5 dan juga untuk build quality-nya kerasa jauh lebih solid ya daripada Watch 2 Pro. Untuk varian warna mereka menyediakan dua ya, warna black dan juga warna hijau. Desainnya simple, casual untuk penggunaan harian dan juga acara-acara resmi. Xiaomi Watch 5 ini kerasa cocok banget. Untuk kelengkapan tombol, Xiaomi Watch 5 dibekali dua tombol di sisi kanan. Tombol atas itu sekaligus crown aktif ya, ngelos seperti biasa smartwatch mahal. Haptic feedback-nya kerasa mantap juga. Diklik itu untuk masuk menu dan juga back to home atau ke halaman awal. Dan kalau kita klik dan juga tahan, dia bakal langsung masuk ke Gemini. Ya, ini kan Wear OS, jadi fitur unggulan Android tentu bakal tersedia. Fitur AI yang jauh lebih advance daripada AI yang ada di smartwatch Amazfit. Kemudian kalau kita ketuk 2 kali bakal masuk ke recent apps, aplikasi-aplikasi yang baru aja kita buka. Sedangkan tombol bawah dia untuk shortcut ke olahraga, review gimana penggunaan olahraganya, untuk lari bakal ada di pertengahan. Dan kalau kita tahan dia bakal masuk ke menu sistem. Yang saya suka untuk tombol crown-nya ini gak terlalu nonjol. Untuk instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Strapnya kerasa cakep banget. Hampir sama sih kualitasnya dengan Xiaomi Watch S4. Soal strap saya suka sih strap-strap dari Xiaomi. Di bagian bakalnya ada branding Xiaomi. Untuk dimensinya nih sebenarnya smartwatch ini tuh gak terlalu gede ya, 47 mm. Tapi lug to lugnya mencapai 51 mm. Cukup tebal juga, hampir 13 mm. Apalagi kalau kita ukur di bagian tonjolan sensornya hampir 15 mm. Ya, tonjolan sensor di Xiaomi Watch 5 ini kerasa banget. Dimana dengan performa baterai di Xiaomi Watch 5 ini, saya melakukan pengetesan hari ke hari dengan skenario yang berbeda. Yuk, simak. Ini dia review baterai Xiaomi Watch 5. Sekarang 24 jam pertama. Dan ternyata klaim dari Xiaomi bener, baterainya memang beda. Agak aneh sih ya. Ini karena Wear OS biasanya 1, 2 hari, 3 hari itu udah habis. Ini di hari pertama masih banyak banget. Ya, masih banyak banget. Ya, posisi baterai sekarang di 85-86%. Untuk skenario hari pertama ini saya gak pakai Always on Display. Tapi sebenarnya Wear OS yang lain gak pakai AOD pun baterainya udah boros ya. Sekarang 86% 1 hari. Bahkan untuk sensornya saya aktifkan ya untuk fitness tracker seperti SPO2, stress level, saya juga bawa tidur. Dan untuk heart rate monitoringnya saya set ke 10 menit sekali ya. Mungkin hari kedua nanti bakal saya ganti ya senarionya. Jadi 1 menit sekali untuk heart rate sensornya. Nah bicara untuk sleep tracker di Xiaomi Watch 5 ini ternyata pengaturannya cukup lengkap. Jadi kita dikasih opsi ya pengen lebih hemat baterai lagi atau pengen dapat data laporan advance. Untuk waktunya pun terdeteksi dengan baik. Saya tidur jam segini, bangun jam segitu. Itu akurat. Dan ya hampir aja kelupaan notifikasinya saya mirror dari HP ke smartwatch ini. Nah tapi untuk WhatsApp-nya saya gak bisa buka natif ya. Saya gak install WhatsApp karena WhatsApp utama saya di iPhone. Nah jadi kalau misalkan di HP Android kamu itu WhatsApp-nya WhatsApp link device ya. Device yang ditautkan bukan
akun utamanya, itu nggak bakalan bisa ke sini. Hanya notifikasi doang. Ya kayak smartwatch yang lain. Tapi untuk fitur balasnya sih lengkap ya. Hari kedua. Sebenarnya belum 48 jam ya. 48 jamnya nanti jam 9 malam. Sekarang masih sore. Dan baterainya lebih banyak sih. Nah di hari kedua ini saya bakal melakukan untuk GPS-nya. Sebagus apa untuk lock posisi awal. Karena kan Xiaomi Watch 5 ini udah dual band GPS. Kemudian hasil trackingnya juga seperti apa. Oke, bisa dilihat di situ baterainya 62% ya. Jadi untuk hari kedua ini kemarin kan 85, sekarang 62, udah 20% lebih. Yup, kita tes lock posisi awal untuk GPS-nya. Wah, ini dia diem di tempat terakhir saya buka ya. Lari outdoor, tekan crown 1 kali untuk kembali ke layar jam, tekan crown 2 kali untuk melihat aplikasi. Kok malah ngasih tutorial dulu? Ini nggak kaci ya, karena udah ngelock nih GPS-nya. Karena barusan ada tutorial dulu ya, pertama kali buka fitur GPS-nya atau fitur olahraganya. Jadi kayaknya bakal idle atau enggak kita nggak tahu. Nah, yap, cepet ya untuk lock posisi awal di Xiaomi Watch 5. Karena ya gak aneh, ini udah dual band. Tapi gak kayak Motorola kemarin sih. Motorola dari Polar itu dual band tapi kayak single band. Lock GPS-nya lama banget. Sekali lagi. Yap, cepat banget ya untuk lock posisi awalnya. Lihat di situ posisi sebelum lari 62% ya baterainya. Dan setelah dibawa lari menggunakan GPS kurang lebih 20 menit, baterainya cuma berkurang 1% aja. Jadi 61, tapi gak lama dari itu ke 60%. Jadi ya kita sebut kurang 2% ya, berkurang 2%. Dan gimana dengan performa pace ketika dibawa lari? Pertama mulai dari pace awal itu ada delay, jadi belum muncul, setelah beberapa detik baru ada pace-nya. Kemudian yang kedua, ketika dibawa cepat ke lambat atau lambat ke cepat, perubahannya itu tidak terlalu lama. Dan dibawa di pace stabil juga, dia nggak loncat-loncat. Ya kalau loncat-loncat malu ya, ini kan dual band. Harganya juga mahal banget tuh, 4 juta lebih. Hampir 5 juta bahkan ya. Nah tapi kritikan muncul di hasil trackingnya. Kalau kamu lihat di aplikasi Xiaomi-nya sendiri, itu kayak mulus, bahkan berlebihan mulusnya, dan dibelokkan itu terlalu kaku. Sedangkan di file GPX-nya itu justru dia mencong-mencong, kayak smartwatch yang harganya 1 jutaan dan single band. Ya memang gak terlalu parah, tapi dual band kayak gini agak disayangkan sih. Apalagi di titik awal ini penyimpangannya kerasa banget. Padahal tadi kan untuk lock GPS awalnya ini cepat. Kemudian kabar baiknya ya, sharing ke Strava Xiaomi ini aman ya, tidak ada pajak-pajakan. Kemudian untuk workout datanya lengkap, khas dari Xiaomi lah. Untuk osilasi vertikal, waktu sentuh tanah, itu sudah ada di sini. Bahkan VO2 Max ya sama dengan Huawei, untuk lari ringan pun dia udah bisa baca langsung VO2 Max. Gak perlu lari maksimal atau intensitas tinggi. Oke, sekarang udah hampir 48 jam dan status baterai Xiaomi Watch 5 ada di 53%. Jadi jauh lebih banyak ya penggunaan baterainya dari hari pertama karena perubahan yang cukup signifikan. Mulai dari heart rate sensornya saya lebih intens lagi, kemarin 10 menit sekali, sekarang jadi 1 menit sekali ya untuk baca heart rate-nya. Selain itu di hari kedua ini saya jadi jauh lebih aktif daripada kemarin, sampai-sampai ringnya juga terpenuhi. Ya semua target harian sudah terpenuhi. Untuk sleep tracker di hari kedua ini gak ada yang saya rubah sama sekali. Datanya tetap saya pengen data lanjutan, gak mau data basic-basic aja. Tapi ya seperti itu ya. Baterainya memang di hari kedua jadi lebih boros daripada hari pertama. Dan di hari ketiga belum selesai 72 jam baterainya udah mau habis. Tinggal belasan persen aja. Nah untuk hari ketiga ini memang saya maksimalkan terutama yang paling bikin boros baterai yaitu always on display.
Ya, hari ketiga saya pakai AOD dan juga untuk heart rate monitornya saya set ke otomatis. Jadi jelas di sini klaim dari Xiaomi untuk bisa nyampe 6 hari ya mungkin pakai skenario yang pertama ya. Jadi untuk heart rate-nya 10 menit sekali dan tanpa menggunakan always on display. Untuk ngecasnya terbilang cepat, sekitar 1 jam baterainya udah penuh lagi. Nah ngomong-ngomong soal Wear OS nih, ternyata Wear OS di Xiaomi ini dia udah pakai Wear OS terbaru yaitu Wear OS 6 dan agak sedikit beda memang ya dengan pengalaman terakhir saya menggunakan Wear OS. Itu kalau pakai Wear OS lain smoothnya tuh kerasa banget, jadi ngebutnya kerasa banget. Tapi di Xiaomi ini agak kerasa sedikit nge-lag ya. Jadi gak tahu nih apakah ini yang jadi dikorbankan oleh Xiaomi di Wear OS Xiaomi Watch 5 ini sehingga performanya agak sedikit berbeda ya. Di limit gitu ya. Kemungkinan seperti di limit. Contoh misalkan untuk fitur remote kamera nih. Remote kamera di Wear OS itu biasanya bukan cuma sekedar remote tapi bisa juga menampilkan preview. Terakhir saya pakai Xiaomi Watch 2 Pro, kemudian pakai HP flagship itu ada preview. Sekarang di Wear OS ini, Xiaomi Watch 5, remote kameranya biasa aja. Sama dengan remote kamera di smartwatch pada umumnya yang tidak menggunakan Wear OS. Gak ada preview, padahal saya HP-nya pakai flagship juga, Vivo X300 Pro. Atau mungkin ini soal ekosistem. Coba teman-teman di sini yang pakai Xiaomi Watch 5 ya, dan pakai HP Xiaomi apakah keluar preview seperti Wear OS yang lain atau sama, cuma sekedar remote doang. Untuk fitur outdoornya lengkap seperti ada kompas untuk baca arah mata angin, kemudian bisa juga baca ketinggian, altimeter dan barometer, dan tentu karena ini Wear OS ada Google Maps. Ya, kamu bisa bernavigasi selayaknya bernavigasi menggunakan Android. Kayaknya itu aja untuk review Xiaomi Watch 5. Memang saya lebih tertarik dengan peningkatan di soal daya tahan baterainya. Jadi pengen dapetin review yang lain, misalkan penggunaan NFC-nya untuk bayar-bayar pakai BCA. Saya nggak bisa ngasih info itu karena akun BCA utama saya di iPhone dan setelah saya nyoba harus di device yang disandingkan ke smartwatch-nya. Ya, jadi nggak bisa ngasih lihat. Begitu juga dengan WhatsApp, udah saya bahas juga ya. Jadi untuk fitur-fitur yang lain mungkin bisa dicek ya di reviewer-reviewer yang lain. Oke, makasih banyak bagi yang udah nyimak video review Xiaomi Watch 5 ini sampai selesai. Kalau kebetulan kalian juga udah pakai Xiaomi Watch 5, boleh share pengalamannya di kolom komentar. Ya, ada awet baterai, ada yang dikorbankan. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul, memang betul, memang betul. Memang betul, memang beneran, memang betul, memang betul. Salah mulu dah. Woi, bahasa Indonesia ini.